Pernahkah kamu mencintai seseorang sampai rela meninggalkan segalanya? Bahkan keluargamu sendiri? Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi kenyataan pahit yang dialami seorang TKI yang terlena oleh cinta terlarang. Cinta yang membuatnya lupa arah, dan akhirnya kehilangan segalanya. Halo sahabat Zona Kisah Indonesia. Selamat datang di kanal penuh cerita yang menguras hati dan bikin baper. Jangan lupa subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi, biar kamu gak ketinggalan kisah nyata penuh pelajaran hidup yang bikin hati kita bergetar. Siapkan hati kalian, karena kisah kali ini benar-benar menyayat jiwa. Namanya Sari, seorang perempuan berusia 32 tahun asal Pati, Jawa Tengah. Hidupnya sederhana, rumahnya kecil di pinggiran sawah, dengan dinding kayu dan atap yang mulai bocor kalau hujan deras datang. Tiap pagi, Sari selalu bangun lebih dulu dari ayam jantan. Ia menyapu halaman, menanak nasi, lalu menyiapkan bekal untuk suaminya, Budi, yang bekerja sebagai buruh tani. Suaminya lelaki baik, tapi penghasilannya tak seberapa. Kadang hanya cukup untuk beli beras dan bayar listrik seadanya. Di antara keterbatasan itu, satu-satunya cahaya dalam hidup mereka adalah Raffi, anak sematawayang yang baru berusia 8 tahun, yang selalu memanggilnya dengan suara manja. "Bu, sarapannya apa hari ini?" Sari hanya tersenyum. "Tempe goreng sama sambal. Nak, makan yang banyak biar kuat sekolah," katanya sambil mengelus rambut Raffi. Dalam tatapan anak kecil itu, Sari selalu menemukan alasan untuk tetap bertahan. Namun di balik senyumnya, ada kegelisahan yang terus tumbuh. Setiap malam, ketika Budi tertidur karena lelah bekerja, Sari menatap langit-langit rumah mereka yang gelap dan berkata pelan, "Sampai kapan kita hidup begini, Tuhan?" Kadang, ia berpura-pura kuat di depan keluarga, tapi hatinya lelah memikirkan masa depan anaknya. Ia ingin Raffi punya kehidupan yang lebih baik, bisa sekolah tinggi, punya pekerjaan layak, tidak seperti dirinya yang harus menahan lapar dan cemas setiap akhir bulan. Di warung kopi dekat rumah, Sari sering mendengar cerita dari para tetangga yang pernah menjadi TKI. "Gajinya besar, Sar. Bisa kirim uang tiap bulan, bisa bangun rumah juga," kata salah satu tetangganya. Kata-kata itu seperti menyalakan api kecil di hati Sari. Ia mulai berpikir, mungkin inilah saatnya melakukan sesuatu. Malam itu, setelah menidurkan Raffi, ia menatap suaminya dan berkata pelan, "Mas, kalau aku kerja ke luar negeri, kamu izinin?" Budi menatapnya kaget, lalu menghela napas panjang. "Kamu yakin, Sar? Di sana jauh, susah, banyak cerita gak enak juga." Tapi Sari menjawab dengan mata yang basah, "Aku cuma pengen Raffi gak hidup susah kayak kita, Mas." Hari-hari setelah percakapan itu menjadi masa penuh kebimbangan bagi Sari. Antara rasa takut meninggalkan keluarga dan keinginan kuat untuk memperbaiki nasib. Ia mulai mencari informasi tentang menjadi TKI di Hong Kong lewat teman-teman di desa. Setiap malam, ia menulis nama-nama agen di secari kertas, mencoba menimbang siapa yang bisa dipercaya. Ia juga mulai menyiapkan dokumen-dokumen sederhana, fotokopi KTP, ijazah SMP, dan surat izin suami. Budi tak banyak bicara setelah keputusan itu. Hatinya berat, tapi ia tahu, mereka tak punya pilihan lain. "Kalau itu memang buat masa depan Raffi, aku rela, Sar," katanya pelan sambil menatap sawah yang menguning. Sore itu, sebelum keberangkatan, suasana rumah kecil mereka berubah jadi haru. Raffi duduk di pangkuan ibunya sambil menggambar rumah di selembar kertas. "Bu, nanti kalau ibu di luar negeri, rumah kita jadi kayak di gambar ini ya. Ada taman, ada ayam, ada sepeda baru buat aku." Sari tersenyum sambil menahan air mata. "Iya, Nak, nanti ibu kirim uang, biar kamu punya sepeda yang bagus." Tapi di dalam hatinya, ia tahu, perjalanan ini tak akan mudah. Saat malam datang, Sari berdoa di pojok kamar, sujud lama, menangis tanpa suara. "Tolong jaga keluargaku, ya Allah, aku cuma ingin hidup kami lebih baik."
lirihnya. Keesokan paginya, mobil travel menjemputnya ke Jakarta untuk pelatihan. Budi menggenggam tangan Sari erat-erat di depan rumah. Jaga dirimu, Sar. Jangan gampang percaya orang. Ingat, di sana kamu sendirian, pesannya. Sari hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Raffi berlari memeluk kaki ibunya. Bu, jangan lama-lama ya. Sari membungkuk, memeluk anaknya erat, lalu berbisik di telinganya, ibu janji pulang secepatnya, nak. Tapi janji itu, kelak akan jadi luka paling dalam yang ia tinggalkan. Perjalanan ke Hong Kong seperti mimpi panjang yang penuh campuran rasa takut dan harapan. Dari pesawat, Sari menatap awan putih di luar jendela. Aku beneran ninggalin semuanya, gumamnya dalam hati. Setibanya di sana, ia langsung ditempatkan di rumah majikan yang tinggal di apartemen tinggi di daerah Mongkok. Hari pertama bekerja, ia langsung disambut dengan tumpukan pekerjaan. Ia harus bangun pukul 5 pagi, menyiapkan sarapan, menyapu, mengepel, mencuci pakaian, dan menjaga anak majikannya yang cerewet. Majikannya seorang wanita parubaya yang tegas dan mudah marah. Sari, faster, you too slow, bentaknya suatu pagi. Sari hanya menunduk, menahan air mata. Hari demi hari terasa berat, tapi ia terus berusaha kuat. Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai, ia membuka ponsel bututnya dan menatap foto Raffi. Nak, ibu kerja keras di sini buat kamu. Kamu harus sekolah rajin, ya. Ucapnya pelan. Kadang sinyal video call sulit, tapi kalau berhasil tersambung, hanya suara Raffi yang membuat hari-harinya hangat. Bu, aku rindu, kata anaknya. Ibu juga. Nak, ibu janji pulang nanti kalau sudah banyak uang. Sari menutup panggilan dengan air mata, lalu kembali bekerja keesokan harinya dengan semangat baru. Di sela lelahnya, ia kadang menulis di buku kecilnya, "Aku kuat, aku bisa." Ini demi masa depan Raffi. Tapi di balik keyakinan itu, ada kesepian yang menjerat perlahan. Dunia terasa sempit, hanya antara dapur, kamar, dan halaman kecil apartemen. Tak ada yang bisa diajak bicara, tak ada yang memahami lelahnya. Sampai suatu sore minggu, saat ia duduk sendirian di taman, Tuhan mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari itu langit Hong Kong agak mendung. Sari duduk di bangku taman sambil memandangi burung-burung kecil yang mencari remah roti. Di tangannya, ada sepotong roti tawar yang tadi pagi ia simpan diam-diam dari dapur majikan. Ia memakannya perlahan sambil berpikir tentang kampung halamannya. Tiba-tiba, seseorang menyapanya dari belakang. "Sendiri aja, Mbak?" Suaranya ramah, logatnya jelas orang Indonesia. Sari menoleh. Di hadapannya berdiri seorang pria tinggi berkulit sawo matang, mengenakan jaket denim lusuh dan membawa tas selempang. "Saya Anton, kerja di gedung sebelah," katanya sambil tersenyum. Awalnya, Sari hanya tersenyum sopan. "Iya, Mas. Saya cuma nyari angin. Capek kerja di rumah majikan." Anton tertawa kecil, duduk di bangku sebelahnya. "Sama, Mbak. Kadang kalau minggu gini, rasanya pengen pulang aja. Tapi gak bisa." Pembicaraan itu mengalir begitu saja. Mereka berbagi cerita tentang majikan yang cerewet, tentang makanan yang aneh, dan tentang rasa rindu pada kampung halaman. Sari merasa nyaman, mungkin karena sudah lama tak ada yang mendengarkan ceritanya. Waktu berlalu cepat. Tanpa sadar, matahari mulai tenggelam. Anton menatap jam tangannya. "Wah, udah sore. Hati-hati pulangnya, Mbak Sari." Sari menatapnya kaget. "Kok tahu nama saya?" Anton tersenyum. "Tadi dengar temanmu manggil." Sari tertawa kecil, merasa geli tapi hangat. Sejak hari itu, setiap minggu sore mereka selalu bertemu di taman yang sama. Awalnya hanya ngobrol ringan, tapi perlahan, obrolan mereka mulai menyentuh hal-hal pribadi, keluarga, mimpi,
dan perasaan yang sulit diungkapkan. Hari-hari berlalu, dan setiap minggu menjadi waktu yang selalu Sari nantikan. Ia bahkan mulai memilih baju terbaiknya tiap kali hendak ke taman. "Kayak anak muda aja kamu, Sar," goda teman sesama TKI-nya. Sari hanya tersenyum, menutupi rasa gugup di dadanya. Di taman, Anton selalu datang lebih dulu, duduk di bangku favorit mereka sambil membawa 2 gelas kopi instan. "Aku beliin ini buat kamu. Lumayan buat ngusir dingin," katanya. Sari menerimanya sambil tersenyum. "Makasih, Mas. Rasanya kayak minum kopi di kampung." Mereka tertawa, dan tawa itu mulai menggantikan rasa sepi di hati Sari. Suatu sore, Sari menceritakan tentang keluarganya. "Aku punya anak umur 8 tahun. Namanya Raffi. Dia pintar, tapi aku takut dia lupa sama aku," ucapnya lirih. Anton menatapnya lembut. "Dia gak bakal lupa, Sar. Kamu ibu yang kuat." Kalimat sederhana itu membuat dada Sari bergetar. Entah kenapa, setiap kata dari Anton selalu terdengar hangat dan tulus. Kadang mereka bicara lama, sampai lampu-lampu taman menyala. Di bawah cahaya remang itu, ada rasa yang perlahan tumbuh. Pelan, tapi nyata. Anton pernah berkata, "Aku juga punya keluarga di Indonesia. Tapi, hubungan kami udah gak baik. Aku di sini cuma cari tenang." Sari menunduk, hatinya bergetar aneh. Ada rasa bersalah, tapi juga keinginan untuk dimengerti. "Kadang aku cuma butuh teman ngobrol," kata Sari. "Aku juga," jawab Anton pelan. Dan di antara keheningan malam Hong Kong yang dingin, 2 hati yang kesepian mulai saling menemukan hangatnya. Mereka tak sadar, cinta yang salah sedang tumbuh diam-diam, dan kelak akan membawa badai besar dalam hidup mereka. Hubungan Sari dan Anton makin dekat dari hari ke hari. Awalnya hanya pertemanan biasa, tapi perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih. Mereka mulai saling mencari satu sama lain, menunggu pesan setiap malam, saling menanyakan kabar seolah dunia mereka hanya berdua. Anton sering berkata lembut di telepon, "Sar, kamu capek gak? Jangan kerja terlalu keras, nanti sakit. Aku gak mau kamu kenapa-kenapa." Kalimat sederhana itu membuat hati Sari meleleh. Sudah lama ia tak mendengar kata-kata perhatian seperti itu. Budi, suaminya di kampung, memang pria baik, tapi dingin. Setelah bertahun-tahun menikah, perhatian itu hilang digantikan kelelahan dan diam. Sari mulai sadar, hatinya berubah arah. Ia sering memandangi ponselnya lebih lama, menunggu pesan dari Anton, bahkan senyum-senyum sendiri tiap kali nama itu muncul di layar. Di dalam hati kecilnya, ada suara yang berbisik, "Ini salah, Sar. Kamu punya suami dan anak." Tapi suara itu tenggelam oleh rasa hangat yang Anton berikan. Setiap kali mereka bertemu di taman, dunia seakan berhenti berputar. Mereka tertawa, saling berbagi bekal, bahkan kadang diam lama tanpa bicara, hanya saling menatap. Suatu sore, saat angin musim dingin mulai menusuk kulit, Anton menatap Sari dalam-dalam. "Sar, kamu pernah ngerasa sendirian gak? Padahal punya keluarga?" Sari terdiam. "Sering, Ton. Kadang aku ngerasa cuma ada buat mereka, tapi gak ada yang bener-bener lihat aku." Anton tersenyum tipis. "Aku ngerti rasanya. Aku juga gitu." Dan saat itu, tanpa sadar, batas antara kasihan dan cinta perlahan memudar. Sejak hari itu, Sari mulai berbohong. Ia bilang ke teman-temannya kalau ia lembur di rumah majikan, padahal diam-diam bertemu Anton di taman kecil dekat terminal bus. Mereka duduk berdampingan, memandangi kota yang berkilau di malam hari. "Lihat deh, Ton. Lampu-lampu itu indah ya, kayak gak ada sedihnya," kata Sari sambil tersenyum. Anton menatapnya. "Iya, tapi kamu lebih indah dari lampu-lampu itu, Sar." Kalimat itu membuat pipinya panas. Ia menunduk, pura-pura marah, tapi hatinya bahagia.
Hari-hari yang berat di rumah majikan tiba-tiba terasa ringan. Sari mulai rajin berdandan sebelum bekerja, menyisir rambutnya lebih rapi, memakai parfum murah yang ia beli di toko kecil dekat stasiun. Semua itu bukan untuk majikannya, tapi untuk seseorang yang membuatnya berdebar. Tapi di sisi lain, rasa bersalah mulai menggerogoti. Setiap kali ia menatap foto Raffi di ponselnya, air matanya jatuh tanpa suara. "Maaf, Nak, Ibu cuma butuh seseorang yang ngerti Ibu," bisiknya pelan. Suatu malam, majikannya mendadak pulang lebih cepat dan menemukan Sari sedang menelepon Anton. "You talk Bavarian?" bentak sang majikan. Sari gugup, menutup ponselnya cepat-cepat. Malam itu ia menangis sendirian di kamar kecilnya, memeluk lutut. Tapi keesokan harinya, saat Anton datang ke taman, semua takut dan bersalah itu hilang seketika. Cinta itu seperti candu, sakit tapi tak bisa berhenti. Musim panas tiba. Sari dan Anton makin berani. Mereka bukan hanya bertemu di taman, tapi kadang diam-diam bertemu di tempat sepi. "Aku pengen bisa hidup bebas, Sar. Gak mau terus sembunyi kayak gini," kata Anton suatu sore. Sari menghela napas panjang. "Tapi kita gak bisa, Ton. Aku masih punya suami, anak." Anton menatapnya tajam. "Tapi kamu bahagia gak sama mereka?" Pertanyaan itu membuat dada Sari sesak. Ia terdiam lama, menatap ke tanah. "Aku gak tahu," jawabnya akhirnya. Anton memegang tangannya erat. "Kalau kamu gak bahagia, kenapa harus bertahan? Kita bisa mulai dari awal, Sar. Di Malaysia. Aku punya kenalan di sana. Gajinya lebih besar. Kita kerja bareng, nabung bareng, bangun hidup baru." Kata-kata itu seperti bisikan setan yang terdengar manis. Sari menatap langit sore yang mulai oranye. "Tapi kalau aku pergi, gimana Raffi?" Suaranya bergetar. Anton memegang wajahnya lembut. "Dia akan ngerti nanti. Kadang orang tua juga berhak bahagia." Malam itu, Sari tak bisa tidur. Ia menatap foto Raffi lama sekali. "Nak, Ibu sayang kamu, tapi Ibu juga pengen ngerasain bahagia." Air matanya menetes satu persatu, membasahi bantal kecil di kamar majikan. Di luar jendela, suara angin malam seperti membisikkan peringatan. Tapi cinta membuatnya tuli. Ia tidak mendengar suara hati yang mencoba mencegahnya jatuh lebih dalam. Hari keberangkatan tiba-tiba datang tanpa rencana yang jelas. Anton mengabari lewat pesan, "Besok malam kita pergi, Sar. Aku udah siap semua." Sari gemetar membaca pesan itu. Ia duduk di lantai dapur, menggenggam ponselnya kuat-kuat. "Beneran ini, Ton?" balasnya. Anton menjawab cepat. "Iya. Kalau kamu sayang aku, datang ke terminal jam 9. Kita mulai hidup baru." Sari menatap sekeliling kamarnya, melihat koper tua di pojok, foto keluarga di dinding, dan uang tabungannya yang tidak seberapa. Malamnya, ia diam-diam berkemas. Setiap lipatan baju terasa seperti mengiris hatinya. Ia mengambil foto kecil Raffi, memasukkannya ke dompet. Sebelum keluar kamar, ia menatap cermin. "Maaf, Mas, maaf, Raffi," bisiknya dengan suara bergetar. Di luar, kota Hong Kong terasa lebih sunyi dari biasanya. Langkah kakinya terasa berat, tapi hatinya sudah melayang bersama harapan palsu. Saat bertemu Anton di terminal, pria itu menyambutnya dengan senyum lega. "Kamu datang juga. Aku takut kamu gak berani." Sari menunduk. "Aku juga takut, Ton." Anton menggenggam tangannya. "Gak usah takut, Sar. Aku jagain kamu." Dengan langkah tergesa, mereka masuk ke bus yang akan membawa mereka ke perbatasan. Di luar jendela, lampu kota terus mengecil, seperti perlahan menghilang dari kehidupannya. Mereka akhirnya tiba di Malaysia lewat jalur gelap, diselundupkan oleh calo yang Anton kenal. Awalnya, semua terasa seperti awal baru yang indah.
Mereka menyewa kamar sempit di pinggir Kuala Lumpur, hanya beralaskan tikar, tapi setiap pagi Anton membuatkan teh manis dan roti untuk Sari. Mulai dari nol gak apa-apa, kan? Katanya sambil tersenyum. Sari mengangguk, merasa harapan baru terbuka di depan mata. Mereka bekerja serabutan, Anton di bengkel, Sari membantu di warung makan. Malam hari, mereka duduk di balkon kecil, memandangi langit Malaysia yang tak seindah mimpinya, tapi cukup untuk membuatnya merasa hidup. Beberapa bulan berjalan, hubungan mereka tampak stabil. Anton sering memanggil Sari dengan panggilan manja. "Sayang, kamu capek gak?" Dan Sari merasa diperhatikan seperti dulu saat pertama jatuh cinta. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Perlahan-lahan, Anton berubah. Ia mulai sering keluar malam, membawa uang semakin sedikit, dan pulang dengan bau alkohol. "Ton, kamu dari mana aja?" tanya Sari suatu malam. Anton menjawab ketus, "Urus aja dirimu sendiri, Sar. Aku capek kerja tiap hari." Malam demi malam, pertengkaran makin sering terjadi. Kadang suara mereka terdengar sampai luar kamar. "Aku ninggalin anakku demi kamu, Ton. Tapi kamu malah kayak gini?" teriak Sari dengan air mata. Anton membanting pintu. "Jangan nyalahin aku. Kamu juga yang mau ikut." Malam itu, Sari menangis sampai pagi, memeluk dompet yang di dalamnya ada foto Raffi. Ia sadar, mungkin inilah balasan atas keputusannya yang salah. Tapi penyesalan selalu datang terlambat, dan ia belum tahu, penderitaannya baru saja dimulai. Waktu berjalan tanpa ampun. Sari mulai sadar, Anton bukan lagi lelaki yang dulu ia kenal. Ia pulang larut malam, sering mabuk, dan tak jarang membawa masalah. Uang makin menipis, sementara pekerjaan makin sulit. Sari bekerja keras di warung dari pagi sampai malam. Sementara Anton lebih sering duduk di warung kopi atau nongkrong dengan teman-teman barunya. Suatu malam, saat Sari pulang dengan tubuh lelah, ia menemukan Anton sedang berdebat di depan rumah. "Kau janji mau bayar minggu ini, Ton," teriak seorang pria lokal. Anton mendorongnya kasar. "Besok, aku bilang besok." Pria itu memukul dada Anton, dan pertengkaran hampir berubah jadi perkelahian. Sari panik, mencoba melerai, tapi malah didorong jatuh. "Jangan ikut campur," bentak Anton. Sari tertegun, matanya berkaca. Lelaki yang dulu memegang tangannya dengan lembut kini mendorongnya tanpa rasa. Setelah pria itu pergi, Anton hanya diam, duduk di lantai sambil menyalakan rokok. Sari menatapnya lama. "Ton, kamu berubah." Suaranya bergetar. Anton tidak menjawab. Asap rokok memenuhi ruangan kecil itu, dan keheningan menggantung seperti pisau. Untuk pertama kalinya, Sari merasa takut terhadap lelaki yang dulu ia pilih dengan sepenuh hati. Suatu sore, saat membersihkan warung, pemiliknya memberikan surat. "Ini dari Indonesia. Untuk kamu, Sari." Tangannya gemetar saat menerimanya. Di pojok amplop tertulis, "Dari Raffi." Dadanya langsung sesak. Ia membuka surat itu perlahan, membaca tulisan tangan kecil anaknya. "Ibu, aku kangen. Kenapa ibu gak pulang-pulang? Ayah sering diam di kamar. Nenek bilang ibu sibuk kerja. Aku cuma pengen ibu pulang. Aku udah bisa baca doa sebelum tidur. Bu, kalau ibu baca surat ini, tolong cepat pulang, ya? Aku janji bakal rajin sekolah." Tulisan itu membuat air matanya jatuh satu-satu. Sari menggenggam surat itu kuat-kuat, menciuminya berkali-kali. Malamnya ia pulang lebih cepat dan menunjukkan surat itu pada Anton. "Ton, Raffi nulis surat buat aku, dia kangen." Anton yang sedang setengah mabuk hanya melirik sekilas, lalu berkata dingin, "Ya udah, nanti juga lupa." Sari menatapnya tak percaya. "Kamu gak ngerti, Ton, itu anakku." Anton tertawa sinis. "Anakmu? Bukan anak kita. Jangan bawa-bawa masa lalu terus." Malam itu,
Sari menangis sambil memeluk surat itu. Ia sadar, yang ia kejar selama ini bukan cinta, tapi pelarian dari kesepian. Dan kini pelarian itu berubah jadi penjara yang ia ciptakan sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan penuh pertengkaran. Anton makin jarang pulang, dan ketika pulang pun hanya untuk tidur atau meminta uang. "Ton, aku gak punya uang lagi, semua buat bayar kontrakan," kata Sari dengan nada memohon. Anton malah marah. "Alasanmu selalu sama. Kamu pikir aku gak capek hidup kayak gini?" Suatu malam, Anton tak pulang sama sekali. Paginya, Sari mendengar kabar dari teman warung kalau Anton terlihat bersama perempuan lain. Dadanya seperti ditusuk. Ia menunggu semalaman di depan pintu, berharap kabar itu salah. Tapi saat Anton akhirnya pulang keesokan paginya dengan wajah lelah dan baju kusut, semua terbukti benar. "Ton, kamu di mana semalam?" Suaranya pelan. Anton menghindari tatapan. "Jangan tanya-tanya. Aku capek." Sari menggenggam tangannya. "Kamu masih sayang aku gak?" Anton terdiam lama, lalu melepaskan genggaman itu. "Sar, mungkin kita harus jalan masing-masing. Aku gak bisa terus begini." Sari membeku. Dunia seolah runtuh di depan matanya. Lelaki yang dulu menjanjikan hidup baru, kini meninggalkannya tanpa penyesalan. Malam itu ia duduk di lantai, menatap foto kecil Raffi yang mulai lusuh. "Nak, ibu salah banget." Setelah Anton pergi, kehidupan Sari benar-benar terbalik. Ia harus bayar kontrakan sendiri, kerja lebih keras, dan sering tidur hanya 2 jam sehari. Kadang ia makan nasi dengan garam karena tak ada uang. Namun, penderitaan terbesar bukan soal lapar, melainkan rasa hampa yang menelan dirinya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, ia duduk di depan jendela sempit, membaca ulang surat Raffi yang sudah mulai kusam. "Nak, kamu masih nunggu ibu, kan?" bisiknya lirih. Ia menatap langit, berharap hujan bisa menyamarkan air matanya. Sari mulai sering bermimpi pulang. Dalam mimpinya, Raffi berlari memeluknya. Budi menatapnya tanpa marah, hanya diam. Tapi begitu terbangun, ia sadar itu cuma bayangan yang tak akan terjadi, karena ia terlalu takut pulang. "Mereka pasti benci aku," pikirnya. Ia hidup di negeri orang, tanpa cinta, tanpa keluarga, tanpa arah. Suatu pagi, saat Sari berjalan ke tempat kerja, ia melihat sekelompok TKI perempuan baru datang dari Indonesia. Mereka tertawa, membawa koper besar, penuh semangat dan mimpi. Sari berhenti menatap mereka lama, lalu tersenyum getir. "Aku dulu juga kayak mereka," katanya dalam hati. Tiba-tiba salah satu dari mereka menyapa, "Kak, kakak kerja di sini juga ya?" Sari mengangguk. "Iya, hati-hati ya. Jangan percaya sama siapapun terlalu cepat." Gadis itu tersenyum. "Siap, Kak." Langkah Sari terasa berat ketika pergi, tapi ada sesuatu di dadanya yang berubah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia ingin pulang. Bukan karena menyerah, tapi karena ingin menebus semuanya. Malamnya, ia menulis surat balasan untuk Raffi. "Nak, maafkan ibu. Ibu janji akan pulang. Ibu pengen peluk kamu lagi, dengar tawa kamu lagi. Tunggu ibu, ya." Dengan tangan gemetar, ia memasukkan surat itu ke amplop. Air matanya jatuh menetes di atas kertas. Di luar jendela, matahari terbit perlahan, dan untuk pertama kalinya, Sari melihat cahaya di balik kegelapan panjang hidupnya. 7 tahun berlalu. Waktu tak pernah menunggu siapapun. Rambut Sari mulai beruban, matanya cekung, tapi hatinya masih menyimpan satu harapan kecil. Pulang. Dengan uang seadanya, ia membeli tiket murah dan menempuh perjalanan panjang pulang ke Indonesia. Saat bus memasuki desanya, matanya berkaca. Jalanan masih sama, rumah-rumah bambu masih berdiri, tapi rasa di dadanya berbeda, antara rindu dan takut. Saat turun,
Tetangga yang dulu sering menemaninya ngobrol di sore hari langsung menatap kaget. Sari? Astagfirullah, kamu pulang juga? Sari tersenyum lemah. Iya, Bu. Saya pengen lihat keluarga. Tetangga itu menunduk. Wajahnya berubah sedih. Sar, kamu belum tahu, ya? Budi udah gak ada. Dia meninggal 2 tahun lalu. Dunia Sari runtuh seketika. Tangannya gemetar, langkahnya goyah. NGG? Nggak mungkin, Bu. Dia sakit keras. Sar, katanya tiap malam nyebut nama kamu. Air matanya jatuh deras. Ia berlutut di tanah, mencengkeram debu di jalanan rumahnya sendiri. Mas, aku pulang. Mas, tapi kamu udah gak ada. Dengan langkah gemetar, Sari berjalan menuju rumah lamanya. Dinding kayu itu sudah kusam, catnya mengelupas, tapi masih berdiri tegak. Di depan rumah, ada seorang pemuda sedang menimba air. Sari menatap lama. Wajah itu, matanya, senyumnya. Raffi. Pemuda itu menoleh. Seketika, suasana jadi hening. Hanya suara angin yang berhembus di antara mereka. Bu? Tanyanya pelan. Tapi tak ada pelukan. Tak ada tawa. Hanya tatapan kosong dan jarak yang terasa begitu dingin. Sari melangkah pelan mendekat. Nak, ini ibu. Ibu pulang. Raffi menatapnya lama. Kenapa pulang sekarang, Bu? Suaranya datar, nyaris tanpa emosi. Waktu ayah sakit, ibu di mana? Waktu aku nangis tiap malam nungguin ibu. Ibu di mana? Sari tak bisa menjawab. Air matanya mengalir tanpa henti. Ibu, salah, Nak. Ibu nyesel. Raffi menggeleng pelan. Sekarang semuanya udah terlambat. Kalimat itu seperti pisau yang menembus hati Sari. Ia mencoba memeluk anaknya, tapi Raffi mundur. Aku cuma pengen ibu tahu, aku gak benci, tapi aku juga gak bisa lupa. Sari terdiam, tubuhnya gemetar. Dunia yang ia rindukan kini terasa asing dan dingin. Hari-hari setelah itu, Sari tinggal di rumah kecilnya sendirian. Raffi memilih tinggal di rumah neneknya yang tak jauh dari situ. Setiap pagi, Sari menyiapkan sarapan 2 piring. 1 untuk dirinya, 1 untuk anaknya. Meski tahu Raffi takkan datang. Ia duduk di depan rumah, menatap sawah yang menguning, mengingat masa lalu ketika Budi dan Raffi menjemputnya sepulang kerja. Kini hanya angin dan kenangan yang menemani. Kadang, ia berdiri di depan makam Budi. Mas, aku pulang, tapi semuanya udah hancur. Aku cuma pengen Mas tahu. Aku nyesel. Aku nyesel banget. Ia menaruh bunga melati di pusara suaminya, lalu berdoa dengan air mata yang tak berhenti jatuh. Malam hari, ia sering melihat Raffi lewat di depan rumahnya, tapi tak pernah berhenti. Hanya menatap sebentar, lalu berjalan lagi. Dia marah, tapi dia masih anakku, bisik Sari sambil menatap langit. Aku cuma harus sabar. Suatu malam yang sunyi, Sari terbangun karena mendengar suara langkah di teras. Ia keluar dengan hati-hati, dan di meja kayu depan rumahnya, ada secangkir teh hangat. Asapnya masih mengepul. Ia menatap sekeliling, tapi tak ada siapapun. Hanya suara jangkrik dan angin malam. Lalu ia melihat Raffi berdiri di ujung jalan, menatapnya sebentar sebelum berkata pelan. Minum, Bu. Udah malam. Sari tak bisa menahan air matanya. Ia menggenggam cangkir itu erat. Bibirnya bergetar. Terima kasih, Nak. Raffi berbalik, berjalan pergi dalam diam. Tapi malam itu, Sari tahu, masih ada harapan kecil. Luka belum sembuh, tapi cinta seorang anak, meski dingin, tetap hidup di dalamnya. Teh itu menjadi simbol kecil dari pengampunan, dari cinta yang tak pernah benar-benar mati. Waktu terus berjalan. Rambut Sari kini benar-benar putih, tubuhnya ringkih, tapi wajahnya tenang.
Setiap pagi ia duduk di depan rumah, menatap matahari terbit, sambil memegang surat-surat lama. Surat dari Raffi, surat balasannya, dan foto keluarganya. Kalau Tuhan kasih aku satu kesempatan lagi, gumamnya, aku cuma mau memperbaiki semuanya. Suatu pagi, Raffi datang membawa anak kecil. Bu, kenalin, ini anakku, namanya Budi. Sari tertegun. Air matanya langsung jatuh. Budi. Raffi tersenyum kecil. Aku kasih nama itu biar aku gak lupa ayah. Sari memeluk cucunya pelan, sambil menatap Raffi dengan mata berkaca. Terima kasih, nak, udah datang. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, senyum tulus kembali menghiasi wajahnya. Sore itu, saat matahari tenggelam di balik sawah, Sari menutup mata di kursi kayu, dengan senyum yang damai. Di tangannya masih tergenggam surat Raffi yang lama, surat yang dulu membuatnya ingin pulang. Ia pergi dengan tenang, di rumah yang dulu ia tinggalkan, di tanah yang dulu ia hianati, tapi akhirnya memaafkannya. Kadang kita mencari cinta di tempat yang salah, meninggalkan yang tulus demi yang menjanjikan. Tapi hidup selalu punya cara mengembalikan kita ke asal. Cinta sejati bukan tentang rasa berdebar, tapi tentang siapa yang tetap menunggu kita pulang, meski dengan hati yang sudah hancur. Terima kasih sudah menonton kisah ini di Zona Kisah Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share biar makin banyak orang yang belajar dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya, kisah nyata yang akan kembali menyentuh hati kalian.